Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusril dengan NIM 1104 dan 1128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya pada ujian CLO 5. Oke, langsung saja. Pada ujian CLO 5, di sini terdapat rangkaian RL di mana ada satu resisten dan juga satu induksi. Untuk soal pertama kita harus menentukan nilai arus setiap saat yang mengalir dalam rangkaian tersebut secara analitik nih untuk kasus ketika CET-nya konstan. Setelah itu kita harus menentukan atau memberikan nilai R, L dan juga E-nya. Dan setelah itu kita bisa menentukan nilai arus pada saat T-nya sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan yang pertama tadi. Nah, di nomor 4 kita harus menentukan nilai arus pada T-nya sama dengan 10 detik dengan menggunakan metode Euler, Huon, dan juga Runge-Kutta. Di mana metode Runge-Kutta ordernya itu dibebaskan. Nah, dari hasil 3 metode itu nanti akan dibandingkan hasilnya dengan nilai analitiknya. Baru setelah itu bisa kita menganalisis nih hasil penyelesaian dari ketiga metode tersebut. Langsung aja kita masuk ke nomor 1. Di nomor 1 ini kita harus menentukan nilai arus ketika si E-nya konstan. Atau dengan kata lain kita harus mencari nilai rumus dari IT-nya itu ya. Itu didapat IT-nya sama dengan E per R dikali 1 minus E pangkat minus R per L kali T. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh persamaan diferensial biasanya DIT per DT-nya sama dengan E per R minus IT kali R per L. Jadi kurang lebih nomor satu seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita harus memberikan nilai R, L, dan juga E-nya. Di sini saya memberikan nilai R sama dengan 4 dan L-nya sama dengan 4 dan juga nilai E-nya sama dengan 12. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 ini kita harus menentukan nilai arus pada saat T-nya sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan yang ada di nomor 1 yaitu persamaan IT sama dengan ini. Didapat nilai arus pada saat T sama dengan 0 adalah 0 karena di sini ada penjabarannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 kita harus menentukan arus pada saat T-nya sama dengan 10 detik dengan hanya itu 0,5 detik. Di mana kita harus menyelesaikan metode Euler, Huon, sama Runge-Kutta. Langsung aja kita bahas di nomor 4. Di sini saya menjadikan waktunya sebagai XI dan sebagai X dan untuk si I-nya itu sebagai si arusnya itu sebagai si Y-nya. Di sini ada arus yang didapat dari metode analitik dan di sini ada metode Euler, Huon, dan juga Runge-Kutta. Di mana masing-masing metode tersebut memiliki hasil arus numerik yang berbeda. Oke, langsung aja kita bahas dari arus analitik didapat pada saat T-nya sama dengan 10 detik adalah sekitar 2,99 atau bisa kita bilang 3. Untuk metode Euler didapat arus numeriknya arus pada saat T-nya sama dengan 10 sebesar 2,99 atau 93 dengan errornya adalah sebesar ini 1,8 dikali 10 pangkat minus 0,8. Oke, kita lanjut ke metode Huon, di mana metode Huon juga kurang lebih sama dengan errornya 1,7 kali 10 pangkat min 8. Dan terakhir ada metode Runge-Kutta, saya menggunakan orde 3. Di sini dihasilkan arus pada detik ke-10-nya sebesar 2,9998 dengan errornya sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 8. Nah, dari ketiga metode ini tingkat error yang paling rendah adalah si Runge-Kutta. Kenapa? Karena Runge-Kutta ini merupakan metode perbaikan dari metode sebelumnya, metode Euler dan juga metode Huon. Jadi metode nilai numerik yang sangat mendekati dengan nilai analitiknya adalah dengan menggunakan Runge-Kutta. Di sini saya menggunakan orde 3 karena di orde 3 ini lumayan cukup banyak untuk menggunakan data-data yang tersedia. Jadi tingkat errornya akan semakin sedikit. Oke, lalu kita lanjut ke nomor 5. Kita harus menganalisis hasil penyelesaian dari ketiga metode tersebut. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dari ketiga metode ini tingkat ketelitian yang sangat besar adalah ada di Runge-Kutta karena di Runge-Kutta ini merupakan metode yang merupakan metode hasil perbaikan dari metode Huon dan juga Euler. Jadi Runge-Kutta ini merupakan metode yang sangat tepat ketika kita ingin mencari ketika kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.